Pasti kalau kita berpuasa ada beberapa organ tubuh atau sistem dalam tubuh kita yang berubah. Salah satunya apa Bapak Ibu yang paling mencolok, yang paling berubah itu apa ketika puasa? Ya berarti pola makan. Pola makan masih pasti jadi hal yang paling utama pada tubuh kita yang berubah ketika puasa, oke? Biasanya makan berapa kali sehari Bapak Ibu? 3 kali. Ada yang 5 kali? Ada. Ini bapak-bapak ini biasanya. Iya. Yang pertama adalah pola makan yang biasanya 3 sampai 5 kali. Sekarang 1 bulan ke depan itu cuma 2 kali di sahur dan berbuka. Berat nggak Bapak Ibu? Berat ya. Oke. Yang kedua adalah pola apa Bu? Coba tebak dulu. Selain pola makan, ada pola apa kira-kira? Coba apa Pak? Pola tidur. Pola tidur. Oke, namanya siapa Pak tadi Pak? Pak Budi. Oke, Pak Budi ini benar dari Radia. Tadi jawab pola makan, terus sekarang jawab pola tidur. Tapi kayaknya waktu saya lihat di grup Prolaris WA itu kayaknya kalau pola tidur dari Bapak Ibu itu nggak terlalu terganggu ya. Soalnya ketika saya lihat di WA itu jam 2 atau jam 3 pasti ada monggo ya tahajud gitu ya. Kayaknya nggak terlalu berpengaruh, oke? Atau berpengaruh juga? Kayaknya ibu-ibu ini yang harus menyiapkan sahur lebih awal gitu ya. Bapak-bapak berpengaruh nggak Pak? Soal tidurnya sudah sekarang. Ini bapak-bapak nggak ada suaranya udah pada lapar ini. Iya, oke. Selanjutnya adalah perubahan hormon dalam tubuh. Kenapa hormonnya berubah? Karena metabolisme atau sistem dalam tubuh ikut berubah. Yang biasanya asupan makanan itu selalu ada, ini makanya sekali dibagi untuk 12 sampai 14 jam. Oke. Kemudian ini yang terakhir nggak begitu kelihatan ya Pak Bu, jadi saya tulis DMHT ini ngomong aja ya. Adalah perubahan apa ini? Perubahan gula darah. Kalau puasa itu biasanya pengennya yang apa Pak Budi? Manis. Yang seger. Pengen langsung azan langsung es teh. Habis itu yang manis, gorengan. Betul atau tidak? Nah ini ibu-ibu yang nyiapkan buka ini biasanya apa ya? Es teh, gulanya 4 sendok langsung gitu. Enggak, udah berubah ya Bu ya. Oke, yang terakhir adalah dehidrasi. Dehidrasi ringan sampai berat gitu ya. Karena tubuh kekurangan cairan gitu. Nah, ini resiko atau akibat ketika kita atau manusia itu melakukan puasa. Itu yang pertama adalah ada resiko terjadinya hipoglikemia. Ada yang tahu hipoglikemia itu apa Bapak Ibu? Kurang gula. Namanya siapa Bu? Ibu Riana. Jadi kata Bu Riana, hipoglikemia itu adalah kurang darah. Hipo artinya rendah. Glikemia atau glikemik itu adalah kadar gula. Nah, kemudian yang kedua adalah kebalikannya, hiper. Berarti apa Bapak Ibu? Terlalu tinggi. Kemudian yang ketiga ini agak susah ini, ketoasidosis diabetik. Ada yang tahu buatan? Ada yang tahu? Bahasanya awam sekali gitu. Gak pernah dengar Mbak, susah sekali gitu ya. Ini bahasa apa nih ya? Mudahnya adalah keracunan energi tubuh sendiri. Jadi tubuh yang seharusnya tidak memakan energi itu memakan energi dari dalam tubuh, karena seharusnya energi itu dari luar ya Bapak Ibu. Nah ketika kita kekurangan energi, tubuh itu berusaha menciptakan energi dengan cara apa? Memakan tubuhnya sendiri. Nah jadi peredaran darah menjadi asam. Nah, ini yang paling berbahaya Bu. Dari hiper, yang paling berbahaya adalah ketoasidosis, karena darahnya semua ini jadi asam seluruh tubuh. Nanti bau mulutnya ini kayak bau alkohol, terus
terus gerak fungsi, pengennya minum, terus pengennya makan, terus pengennya itu pipis terus. Jadi bahaya sekali ya. Yang kemudian yang terakhir adalah dehidrasi. Dehidrasi pertama kali itu muncul biasanya ditandai dengan pusing, kemudian berkunang-kunang, bisa sampai pingsan gitu guys. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang konsumsi obat gula bisa angkat obat gula. Nah, banyak guys. Nah, seharusnya kemarin 1 bulan sebelum berpuasa, panjenengan itu bisa melakukan screening atau konsultasi dulu dengan dokter, bisa di poli umum buat ngecek gula darahnya itu stabil atau enggak, apakah panjenengan boleh puasa atau enggak gitu. Kemudian harus cek riwayat penyakit. Selain gula darah yang tinggi, adakah organ tubuh yang mengalami gangguan seperti paru-parunya, jantungnya, ususnya, lambungnya. Biasanya kan ada yang lebih sering ke asam lambungnya sering naik gitu. Makanya harus konsultasi terlebih dahulu sebenarnya. Gitu. Kemudian penilaian resiko tadi, apakah 3 bulan terakhir terjadi hiperglikemia? Hiperglikemia itu ketika gula darahnya berapa Bu? Di atas berapa? Di atas 200, di atas 150 itu sudah termasuk hiper ya. Sampai ke 300 itu diobservasi selama 3 bulan. Adakah yang tadi hipo? Adakah yang benar-benar rendah banget gula darahnya? Itu juga harus digarisbawahi. Soalnya gula darah itu sangat penting untuk tubuh kita. Selain kelebihan itu tidak baik, kekurangan juga tidak baik. Berarti harus dalam batas wajar dan aman gitu ya. Kemudian bagaimana sebaiknya berpuasa? Sebenarnya pasien dengan pengobatan diabetes itu boleh berpuasa atau tidak gitu. Makanya saya perlu pendapat panjenengan. Sebenarnya dengan pengobatan diabetes itu boleh puasa atau enggak? Coba bisa salah satu menyampaikan pendapatnya. Boleh angkat tangan, sebutkan namanya. Boleh atau tidak orang dengan pengobatan diabetes berpuasa? Boleh. Kalian siapa Bu? Bu Tri Rahayu. Kata Bu Tri Rahayu boleh gitu ya. Ada yang pendapat lain? Gak boleh Mbak, saya harus minum obat terus gitu. Ada yang pendapat seperti itu? Jadi sebenarnya ada beberapa indikator ya Bu ya. Indikator boleh tidaknya berpuasa. Ada orang-orang yang resikonya tinggi, jadi tidak diperbolehkan untuk puasa. Tadi yang pertama, 3 bulan terakhir gula darahnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu baru perlu dikonsulkan dulu boleh puasa atau tidak. Gitu. Kemudian pasien-pasien dengan komorbid atau penyakit penyerta selain diabetes yang tadi saya sebutkan, ternyata gangguan pada jantungnya ada, gangguan pada parunya ada, dan lain-lain, yang perlu diperhatikan dulu gitu. Kemudian KAD atau ketoasidosis tadi, pernahkah terjadi KAD selama 3 bulan terakhir gitu? Memang harus diperhatikan dulu. Kemudian di sini ada yang pakai insulin nggak Bu? Insulin ada. Nah itu yang pakai insulin, menurut penelitian itu tidak dianjurkan untuk puasa karena memang itu benar-benar pabrik penghasil gulanya itu kan benar-benar sudah ada bisa. Ya, jadi memang dianjurkannya lebih baik kalau mau puasa konsul dulu dengan dokter gitu, guys. Kemudian yang dianjurkan untuk puasa dan diperbolehkan untuk puasa adalah pasien-pasien dengan gula darah terkontrol, minum obat teratur gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah selama puasa harus tetap dilakukan pemantauan gula darah secara mandiri. Boleh di klinik, boleh di apotek, boleh gula darah sewaktu, boleh gula darah puasa, guys. Jadi supaya apa? Nanti tiba-tiba dengan kayak Kak Budi dia tiba-tiba habis azan langsung minum es teh, langsung gorengan gitu ya. Saya mau tanya nih, sebenarnya Bapak Ibu habis buka puasa itu pertama kali yang diminum air putih dulu,
Langsung es, langsung nasi, atau semuanya? Air putih dulu. Ini di sini atau kenyataannya memang air putih nih? Oke, ya. Jadi setelah minum air putih baru minum es teh 1 gelas, Pak. Oh, makan dulu. Oke. Jadi nanti kita akan bahas juga bagaimana pembagian pola makannya supaya tidak lemas ataupun tidak ngeglek gula darahnya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, gitu, oke. Nah, selama puasa ini, apakah Bapak Ibu masih aktif dalam aktivitas fisik? Masih, biasanya apa Pak? Sepeda. Biasanya itu apa? Jalan-jalan. Ada yang lari-lari? Ada yang masih berenang? Oh, Bapak nyangkul, Pak Budi nyangkul katanya. Oke, untuk aktivitas fisik tetap dilanjutkan ya Bapak Ibu, tidak boleh puasa menjadi alasan semua. Aku kesel, aku nolak lah, aku gak kuat piye lah, aku semangat piye lah gitu ya. Tapi tetap dilakukan gitu. Walaupun cuma jalan kaki di dekat rumah, nggak apa-apa 20 menit sepeda pelan-pelan sambil ngabuburit ya Pak ya. Itu cari takjil, tapi takjilnya harus yang sehat-sehat, jangan terus beli makanan yang manis-manis gitu, oke. Terus mudahnya adalah bisa melakukan senam di rumah. Senam nggak harus yang aerobik yang harus gerak banyak, itu nggak usah. Bapak Ibu kayaknya pernah diajarin untuk senam kaki diabetes ya. Itu bisa sambil ngobrol sama tetangganya gitu. Bu ayo gitu, sing tangannya sering kebas-kebas, kakinya sering ketemukan, ayo senam sama aku gitu. Selain sehat, jenengan juga dapat pahala karena menyampaikan ilmu atau pengetahuan baru yang bermanfaat bagi orang lain ya. Nah ini kapan panjenengan boleh membatalkan puasa dan kapan boleh dilanjutkan gitu. Kan dalam Islam itu tidak memberatkan kita untuk melakukan ibadah ya. Jadi tidak memaksa kita untuk harus, tapi disesuaikan dengan kondisi kita, sesuai dengan kemampuan ya Pak ya. Jadi kapan harus dibatalkan? Ketika gula darah jenengan turun sekali. Turun dengan tanda 1 lemes, gemeter, mata kunang-kunang, pengen pingsan, itu harus segera minum. Boleh langsung makan ya, tapi tidak boleh langsung semuanya, nanti kasihan lambungnya. Dari subuh sampai jam 3, jam 3 udah gemeteran langsung makan nasi. Nah ini lambungnya yang nangis nanti, keberatan dia ya. Kemudian selain itu, kalau semisal rasa laparnya tidak tertahan sampai menimbulkan pusing, kemudian pipis terus, pengennya itu hausnya kayak haus sekali nggak bisa ditahan, itu boleh silakan untuk dibatalkan saja puasanya. Karena apa? Itu adalah tanda-tanda dari hipo atau hiperglikemia. Takutnya nanti kalau jenengan dilanjutkan, maka kelanjutan dari hipo dan hiper ini adalah ketoasidosis tadi. Jadi mekanismenya itu, dalam tubuh kita kan ada sel ya Bu ya. Ada sel. Ketika tidak ada yang diproses, itu tubuh akan mencari-cari celah. Mana nih yang bisa dimakan, mana nih yang bisa untuk dijadikan energi biar tidak lemas. Nah, dia mencari yang namanya keton atau cadangan energi dalam tubuh yang seharusnya tidak boleh dikeluarkan, tidak boleh dipakai. Kalau itu dipakai dalam jangka waktu yang lama, beberapa jam aja gitu, tadi darahnya jadi asam. Nah tadi tandanya apa ini? Nafasnya ini jadi kayak alkohol, asam, kecut gitu, ditambah gemeteran, keringat dingin, itu harus diwaspadai. Itu kondisi dimana harus dilakukan penanganan segera. Nah ini kebiasaan tidak sehat saat berpuasa. Yang paling menonjol adalah apa Bapak Ibu? Kebiasaan tidak sehat. Merokok,
Iya betul. Merokok itu adalah sumber dari penyakit sebenarnya, gitu. Tapi katanya bapak-bapak enak katanya ya. Padahal itu sumber penyakit. Enggak sakit kok gitu. Tapi itu adalah apa ya? Bumbu dari penyakit. Oh tuh katanya nikmat gitu. Ayo siapa yang merokok? Masih merokok? Ada Pak? Oke, sudah nggak merokok karena ini baru puasa Bu, jadi nggak merokok ya. Jadi kebiasaan yang pertama itu adalah terlalu banyak konsumsi gula. Berapa Bu jumlah gula yang baik atau ideal selama 1 hari? Dulu kayaknya saya pernah ngomong berapa asupan gula dalam 1 hari. Ada yang ingat gak Bu? 3 sendok. Ada yang 2 sendok per porsi atau 2 sendok per hari? 2 sendok per hari. Jadi 4 sendok untuk 4 orang. Itu sehari. Tidak boleh lebih. Kalau misal kemarin ada yang berpikiran katanya Mbak 2 sendok gitu, ternyata dimasukkan 1 porsi 2 sendok, makanya sehari 3 kali, udah berapa itu baru makanannya, belum minumannya. Katanya Mbaknya nggak apa-apa 2 sendok, tehnya kasih gula 2 sendok gitu ya, per minum teh, kopinya dikasih gula 2 sendok gitu ya. Sekarang udah enggak ya Pak ya, udah tahu sekarang ibunya gitu ya. Hari nangkap itu. Sekarang saya mau tanya, biasanya ini kebiasaan ibu-ibu, siapa dari bapak atau ibu yang bisa kayak lainnya gitu ya? Selain asam lambungnya naik, nanti gula darahnya bisa turun gitu. Jadi nanti yang susah jenengan sendiri, tidak apa-apa, makan sahur sedikit, boleh nyemil dulu pakai rebusan itu biar perutnya nggak terlalu kaget, terus makannya sedikit awal-awal gitu dulu nggak apa-apa, yang penting nggak boleh melewatkan waktu sahur gitu guys. Terus harus tapi nanti kalau itu mau udah lapar Mbak gitu ya, biasanya ada yang kayak gitu, nanti bisa diakali dengan sahurnya mendekati jam imsak, diperbanyak sayurnya. Air putihnya gimana untuk waktu puasa Bapak Ibu? Pembagiannya gimana? Sahur 2 sendok. 2 sendok kok. 2 gelas. Terus nanti taruh 2 gelas. Subuhan 2 gelas. 2 gelas kurang dong. Kurang, karena 1 hari itu butuhnya 8 gelas gitu. Berarti kalau ada waktu panjang, yang 4 gelas digeser setelah buka puasa. Tapi air putih loh Pak Budi, bukan es teh loh nanti. Nanti 4 gelas es teh manis, es teler, es buah gitu ya. Itu cuma kalau ada jatuh itu manis. Oh iya. Ini di sini bukan nggak jagung. Ini pemeliharaan berat badan dan penurunan berat badan. Jadi selain kita harus selalu ngecek gula darahnya, berat badannya juga harus dicek. Kalau waktu puasa ini lebih cenderung naik berat badannya atau turun Bu? Turun. Karena apa? Kurang asupan makan. Jadi nanti bisa diakali Bu kayak gitu. Gimana pembagian makanannya supaya tetap 100% gitu ya. Jadi nanti makannya waktu sahur itu 40%. Tetap harus ada nasi, sayur, buah, lauk pauk, air putih. Obatnya jangan lupa diminum gitu. Jadi setelah azan, sebelum sholat maghrib itu silahkan boleh makan yang ringan-ringan dulu sama air putih. Terus ada apa tadi? Karbohidrat, ada sayurnya, perbanyak sayurnya gitu ya, buah-buahan gitu. Proteinnya apa? Gorengan, tempe, ikan, ayam, daging ya. Kemudian hindari makanan-makanan yang terlalu banyak
digoreng-goreng. Santan-santan itu dihindari dulu atau diminimalkan. Jangan sampai jenengan 1 bulan asam lambungnya naik terus gara-gara pengennya yang itu santan-santan. Nggak enak mbak gitu. Ya nanti kan boleh Bu dimasak dengan cara atau teknik yang praktis, dioseng, ditumis gitu. Boleh maaf santan boleh, tongseng tengkleng boleh, tapi dikit-dikit aja, oke? Kan kita juga perlu itu ya Bu ya. Ini prinsip nutrisi yang kayak tadi. Nah ini sahur tidak terlalu pagi atau tidak terlalu malam. Kalau terlalu malam nanti energinya di tengah jalan habis. Itu jangan lemes. Olahraganya itu jangan mendekati berbuka Bu. Jadi nanti kalau berbuka itu merasa lemes sekali. Boleh waktu senggang gitu, boleh dilakukan olahraga pelan aja gitu ya. Kemudian ada salah satu teori ya Bu ya, teori untuk makan isi piring ketika Ramadan untuk pasien dengan mengonsumsi obat-obatan gula itu adalah piring T. Jadi bentuknya T. Kan ini blunder, ternyata nggih Pak. Terus bentuknya T. Yang atas itu yang diperbanyak itu adalah apa coba kira-kira? Sayur, betul. Jadi setengah sayur, kemudian yang ini bawah ini dibagi 2, nasi sama pauk-pauknya gitu. Ya supaya sayur harus banyak. Kemudian bisa es teler, kemudian es tehnya diganti jus buah. Ya, tapi jus buahnya yang dikit aja gulanya, jangan banyak-banyak gitu. Supaya apa? Supaya nutrisi dari buahnya tetap terserap ke tubuh gitu. Nah ini jadi untuk karbohidratnya itu boleh 40-45% ya Bu ya. Kemudian proteinnya sekitar 20-30%. Lemaknya boleh kayak kita boleh tetap mengkonsumsi lemak, semuanya boleh sebenarnya, tapi dalam batas wajar, tidak boleh banyak-banyak gitu. Jadi selama ini panjenengan gimana? Kalau berbuka atau sahurnya gimana? Langsung nasi atau gimana? Pembagiannya gimana Bu? Terus makan utamanya setelah tarawih atau habis maghriban? Kalau sahurnya tetap sahur ya, harus tetap sahur nih. Soalnya itu tadi nanti tidak lemas. Gitu. Nah ini adalah contoh dari isi piring ketika Ramadan. Jadi memang harus ada buahnya, ada protein hewani, protein nabati, kemudian air putih, daging-dagingan, kemudian buah-buahannya bebas gitu. Tapi hindari yang asam-asam, biar lambungnya nggak nangis gitu ya. Susu boleh enggak? Gitu boleh. Roti boleh enggak? Boleh. Tapi dianjurkan untuk roti yang bahannya gandum. Pakai selai boleh gitu ya. Nah ini kan tadi saya sudah ngomong. Nah sekarang giliran Bapak Ibu nih, ada yang mau disampaikan enggak? Atau terkait bingung enggak ketika minum obatnya pas puasa? Ada bingung enggak ketika mengkonsumsi obat-obatan ketika puasa? Sudah ada panduannya ya, berarti harus tetap diminum terus. Untuk Bapak Ibu yang konsumsi obat darah tinggi, ada darah tinggi, ya itu harus tetap diminum. Biasanya kan ada yang udah normal, terus enggak ini udah normal gitu. Tapi harus tetap konsultasi dengan dokter dulu ya. Ada yang ingin disampaikan lagi Bapak Ibu? Ya gitu, nanti mungkin bisa diterapkan untuk selama Ramadan ini tetap sehat ya Bu ya gitu. Tetap tetap kuat besok sampai Idul Fitri gitu ya. Mungkin bentar lagi nih udah mau persiapan
Havers gitu, ngeluar di Indo, apa itu situ mbak apa? Superindo. Superindo, cari diskon gitu. Ya, itu biasanya terus goyah nggak bu? Capek aduh minum aja lah gitu, ada nggak bu? Kalau nggak ngeluar itu biasanya cari baju gitu. Nah kalau cari baju boleh ya. Tapi nanti kalau memang kondisi tubuhnya jadi lemas, itu kan jadi berkurang juga. Nanti untuk energi jerangan selama puasa ya. Kucing dong. Ada yang mau disampaikan bu? Ini dari tadi saya terus. Jangan, Pak. Udah. Oh sama. Nanti berarti bisa diingat-ingat nih nanti masanya berapa gulanya. Dari sini. Ya. Nanti tidak lupa. Oh sama. Aduh. Ya, biasanya kalau puasa itu jadi terganggu nggak bu? Terganggu sedikitnya karena apa nih? Karena lapar, karena lepas. Oh, bangun tidur udah lemas berarti menu dari sahurnya itu harus diperbaiki. Iya, banyak protein gitu. Boleh. Tapi harus sahur ya bu ya. Tadi ibunya siapa tadi yang nggak sahur? Jenengan ya bu. Nah itu harus dicoba untuk sahur. Mumpung masih pertengahan nih. Masih pertengahan, pelan-pelan aja dulu ya. Pakai roti dulu. Nanti kalau sudah mulai terbiasa, nanti bisa mulai pakai nasi yang lengkap. Sahur itu kayak kita sarapan bu. Kalau nggak terbiasa pasti perutnya sakit. Iya toh? Iya, pasti males. Tapi ternyata sahur itu sangat penting untuk energi jenengan selama 12 jam ke depan untuk aktivitas seperti biasa. Oke? Harus tetap dijaga asupannya gitu. Untuk takjil-takjilnya yang masih suka manis-manis bisa diganti dengan takjil yang sehat, bisa diganti dengan pisang rebus atau apa namanya makanan-makanan rebusan gitu. Sekarang kan ada ya bu ya yang jualan kukusan itu daripada susah-susah kita apa gulanya dari sini ya, nanti tidak lupa. Oh sama. Aduh. Ya, biasanya kalau puasa itu jadi terganggu nggak bu? Terganggu sedikitnya karena apa nih? Karena lapar, karena lepas. Oh, bangun tidur udah lemas berarti menu dari sahurnya itu harus diperbaiki. Iya, banyak protein gitu. Boleh. Tapi harus sahur ya bu ya. Tadi ibunya siapa tadi yang nggak sahur? Jenengan ya bu. Nah itu harus dicoba untuk sahur. Mumpung masih pertengahan nih. Masih pertengahan, pelan-pelan aja dulu ya. Pakai roti dulu. Nanti kalau sudah mulai terbiasa, nanti bisa mulai pakai nasi yang lengkap. Sahur itu kayak kita sarapan bu. Kalau nggak terbiasa pasti perutnya sakit. Iya toh? Iya, pasti males. Tapi ternyata sahur itu sangat penting untuk energi jenengan selama 12 jam ke depan untuk aktivitas seperti biasa. Oke? Harus tetap dijaga asupannya gitu. Untuk takjil-takjilnya yang masih suka manis-manis bisa diganti dengan takjil yang sehat, bisa diganti dengan pisang rebus atau apa namanya makanan-makanan rebusan gitu. Sekarang kan ada ya bu ya yang jualan kukusan itu daripada susah-susah kita masak sendiri, bisa dibeli aja gitu ya. Sabun dari saya itu aja, semoga nanti puasanya lancar terus ya Bapak Ibu dari
semoga sehat terus gitu, dilancarkan semua urusannya, selalu sehat terus gitu. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dan panjenengan sampaikan juga bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa panjenengan tularkan ke kerabat terdekat buat ilmu bersama gitu, oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.